Jadi kalau kita mau buat V60 itu harus pakai air. Kalau enggak, udah, halo, kembali lagi bareng aku Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Di video kali ini kita akan membahas salah satu alat kopi yang paling legend dan pasti semua kalian pasti tahu berapa. Kita hari ini akan membahas ini dia, Moka Pot. Oke, apa yang mau kita ulik dari alat kopi yang satu ini? Saksikan video ini, oke? Jadi ini adalah Moka Pot. Moka Pot ini banyak digunakan di kedai-kedai kopi ataupun di rumah, terutama di Italia karena Italia itu identik dengan kopi, dan salah satu alat kopi yang paling legend menurutku yang berasal dari Italia itu adalah ini, namanya Moka Pot. Jadi Moka Pot ini coffee maker. Moka Pot ini coffee maker biasa orang bisa untuk buat espresso dan lain-lain. Jadi Moka Pot ini ditemukan kalau nggak salah itu tahun 1933. Namanya yang menemukan Alfonso Bialetti. Jadi dialah yang menemukan alat ini dan sampai sekarang diproduksi oleh anaknya. Namanya aku lupa, yang pastinya nama belakangnya Bialetti juga. Jadi kita bakalan ngoprek-ngoprek lah nih Moka Pot. Gimana cara membuatnya, gimana gilingan yang tepat untuk membuat ini, dan hasil Moka Pot ini bisa dijadiin apa aja. Biasanya Moka Pot itu terdiri dari 3 bagian. Ini 3 bagian ya. Semua rata-rata Moka Pot itu seperti ini bentuknya. Dan kebetulan ini adalah size yang kalau nggak salah nomor 2 terkecil, ada lagi size di bawahnya. Dan ini banyak size-nya, ada yang besar. Jadi di Biji Hitam aku pakainya yang ukuran seperti ini. Kalau nggak salah ini untuk 1 sampai 3 gelas. Jadi Moka Pot itu biasanya ini ada alat untuk, bukan alat sih, bagian untuk nampung air di bawah. Kedua ada untuk bubuk kopi, namanya funnel untuk bubuk kopi. Jadi bubuk kopi yang taruh di sini, taruh di dalam tampungan airnya. Baru ketiga ini bagian atasnya. Jadi Moka Pot ini sistemnya adalah dipanasin, mau pakai kompor listrik atau apapun itu. Biasa aku di sini pakainya kompor gas. Jadi dipanasin, air di bawah hangat, air di bawah dipanasin. Terus naik ke atas uapnya, jadi dia nyeduh kopinya, air uap yang dipanasin, nanti ngucur kopinya dari sini. Gimana selengkapnya langsung kita praktekin aja. Oke, hal pertama itu kalau mau membuat Moka Pot, ini terkhusus aku mau membuat espresso dari Moka Pot ya, karena bisa aja buat americano ataupun yang lainnya. Hal pertama itu kita masukin air di tempat penampungan air di bawah, dengan catatan airnya jangan air panas, jadi air dingin. Kenapa? Supaya ekstraksi kopinya nanti lebih maksimal, karena dia dari dingin menuju panas gitu. Kalau kita pakai air panas nanti sebentar aja langsung keluar espressonya, jadi kopinya tidak terekstraksi dengan baik. Untuk pengisian air, pastikan dia berada di bawah sini. Untuk pengisian air jangan di atas, karena nanti bisa berbahaya, karena terlalu full air di dalam bisa meledak Moka Potnya gitu, karena nanti kan tekanan tinggi, dia kan butuh ruang di dalam untuk uapnya gitu. Jadi biasakan airnya berada di bawah ini ya. Nih, setiap Moka Pot ada nih, kita isi airnya. Setelah itu kita timbang kopinya. Nanti kopinya dimasukin di sini dengan, biasa aku pakai gilingan itu untuk espresso. Kalau di grinder Latina nomor 2 atau nomor 1,5 gilingannya. Dan untuk kopinya sih terserah kalian sih mau pakai kopi apa, bisa pakai kopi house blend ataupun untuk espresso atau untuk filter, itu tergantung selera. Oke, kita timbang. Biasanya aku pakai kopi sekitar 15 sampai 20 gram untuk ukuran Moka Pot yang seperti ini ya. Kita masukin airnya ke penampungan air di bawah. Kita timbang kopinya. Ini aku pakainya 20 gram. Oke, ini kopi yang aku pakai house blend ya. Jadi buat espresso. Setelah itu kita giling. Aku gilingnya di nomor 1,5. Jadi perbandingan kopi
dengan air itu adalah sama seperti kita membuat espresso. Kopinya kita masukin ke sini. Kalau ada sendok lebih bagus pakai sendok sih sebenarnya. Setelah dimasukin seperti ini, jangan lupa untuk dipadatin sedikit. Sama seperti halnya espresso, jadi ditemping. Ini dipadatin, pakai padatinnya gini ya. Jangan terlalu padat juga. Oke, setelah kalian rasa ini cukup padat, dibersihin. Terus dimasukin ke sini ya, ke tempat nampung airnya tadi. Setelah itu kita tutup. Pastikan tutupnya harus ketat. Kenapa? Karena risikonya kalau nggak ketat nanti uapnya bakalan keluar dari samping-samping ini dan itu bakalan menjadikan espressonya tidak maksimal ekstraksinya. Oke, setelah ini kita bakar ke dapur. Oke, yuk. Memanasin atau membakar lah, apa inilah istilahnya ya. Pokoknya kita panasin lah kopi di dalam. Salah satunya adalah apinya harus benar-benar kecil. Oke teman-teman, ini hasil mocha pot yang udah baru dibuat. Jadi untuk informasi, mocha pot ini adalah salah satu espresso maker kalau aku bilang, yang harganya lumayan murah dan terjangkau. Untuk ukuran seperti ini, untuk merek Bialetti itu harganya sekitar 300 ribuan. Jadi kalau menurutku mocha pot ini adalah salah satu espresso maker yang termasuk murah gitu. Dan ini hasil mocha potnya bakalan kita buat 2 minuman. Minuman yang pertama itu yang mau kita buat adalah sangar. Jadi ini espressonya bisa dibuat sangar. Buatnya gampang, kental manis sesuai selera secukupnya. Kita taruh kental manis dan kita tuang. Biasa sih kalau aku sukanya 1:1 dia rasionya. Jadi kental manisnya berapa, segitulah espressonya. Yang kedua adalah kita bisa buat kita pakai espressonya buat kopi latte kalau nggak suka pakai kental manis. Bisa juga espressonya ini. Kita tuang espressonya dan tinggal menambahkan steam susu atau susu panas. Bagaimana cara membuat steam susu atau susu panas? Teman-teman bisa lihat video sebelumnya di atas ini, bisa review, bisa tonton video sebelumnya bagaimana buat steam susu pakai kopi press ya pada saat itu ya, di video sebelumnya. Steam susu yang udah disediakan sebelumnya tinggal kita tuang. Karena ini anggaplah single espresso lah ya. Kita tuang. Nah, jadi dari mocha pot ini kita bisa buat bisa buat sangar di rumah, bisa buat kopi latte, dan untuk olahan kopi lainnya, jenis minuman lainnya ya itu tergantung kreasi teman-teman di rumah sih. Gitu. Jadi inilah mocha pot. Atau satu opsi lagi, kalau nggak mau dicampur susu, ya ini bisa dibuat espresso atau dibuat americano. Jadi kalau buat americano sih gampang, ini tuang ke gelas tinggal tambahin air panas gitu. Jadi inilah kegunaan mocha pot yang bisa kalian terapkan di rumah untuk buat minuman apa aja, itu tergantung kreasi kalian. Jadi buat teman-teman yang mau buat espresso dengan budget minim dalam artian ya ini 300 ribuan lah, untuk di rumah bisa, untuk di cafe bisa. Jadi untuk teman-teman yang mau buat espresso budget minim,
opsinya adalah mocha pot. Nah, karena mocha pot ini bisa membuat espresso, bisa membuat americano, bisa membuat berbagai macam minuman ketika teman-teman belum punya mesin espresso ya yang pro lah kalau menurutku gitu. Jadi ini bisa opsi untuk jualan di rumah, untuk jualan, bisa juga jualan di rumah. Untuk jualan ataupun untuk konsumsi sendiri di rumah. Jadi ini adalah opsi buat teman-teman menghasilkan espresso. Oke, itu video kali ini dari saya Dika dari Biji Hitam. Jangan lupa di subscribe, like, komen, saran di kolom komentar pastinya. Dan kalau bisa teman-teman boleh kasih saran kita mau bahas apa video berikutnya, ataupun bang kita bahas ini yuk, bahas ini gitu. Oke, itu video dari saya. Sekian, assalamualaikum. Memang nggak dikasih apa-apa. Yuk, mari. Hari ini kita akan membahas tahu, halo kawan-kawan